Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan konsep dan miskonsepsi yang akan digunakan serta cara untuk menggunakannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helmika, NIM F10712010056. Saya dari kelas 4A2. Proses pembelajaran biologi bertujuan pada pemahaman mendalam suatu konsep. Pemahaman konsep biologi tersebut menjadi penting agar siswa mampu mendeskripsikan dan menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya, sehingga siswa dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Realitas yang terjadi, siswa seringkali kurang memahami konsep-konsep biologi secara mendalam. Hal ini disebabkan karena siswa cenderung hanya menghafalkan materi yang di dalamnya mengandung konsep dibanding memahami konsep yang terkandung. Miskonsepsi adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh ahli Suparno 2013. Hamor menyebutkan bahwa miskonsepsi adalah struktur kognitif yang dapat berubah, mempengaruhi pengalaman siswa terhadap konsep-konsep ilmiah dan harus segera diatasi agar siswa dapat belajar konsep ilmiah secara efektif. Oleh karena itu, miskonsepsi pada manusia harus segera diidentifikasikan untuk menentukan langkah penanggulangannya. Salah satu materi di dalamnya sering terjadi miskonsepsi adalah sistem peredaran darah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh G, menunjukkan bahwa siswa menghadapi kesulitan dalam memahami bagaimana organ-organ dalam peredaran darah bekerja dan saling berhubungan satu sama lain, sehingga siswa tidak mampu menjelaskan dan mengerti dengan baik mengenai sistem peredaran darah. Ketidakmampuan siswa dalam merekonstruksi materi sistem peredaran darah yang melibatkan oksigen, fungsi dari paru-paru, jumlah dari pembuluh darah, dan sistem sirkulasinya. Adanya miskonsepsi dapat menghalangi siswa untuk menguasai lebih mendalam tentang materi biologi. Hal ini disebabkan karena adanya miskonsepsi yang dapat menghambat proses penerimaan dan pengintegrasian pengetahuan baru dalam pemikiran siswa. Apabila miskonsepsi tidak segera diidentifikasi, miskonsepsi tersebut akan menghambat penguasaan konsep-konsep selanjutnya. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi miskonsepsi yakni dengan menggunakan tes diagnostik. Telah banyak instrumen diagnostik yang digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada siswa. Salah satu cara yang digunakan adalah melakukan wawancara. Dengan melakukan wawancara, guru dapat mengetahui informasi terkait kemampuan kognitif dan alasan bebas yang diberikan oleh siswa. Wawancara dapat memberikan informasi lebih detail mengenai gambaran atau pemikiran lain yang dimiliki siswa mengenai suatu konsep, tetapi banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui miskonsepsi dari banyak siswa. Konsep yang akan digunakan yaitu konsep multi-tier test. Konsep ini merupakan konsep yang dikembangkan dari dua tahapan. Tahap pertama berupa pilihan ganda dan tahap kedua berupa pertanyaan alasan dari tahapan pertama. Menurut Giffard dan Wondersee menyebutkan bahwa multi-tier test tidak dikembangkan dengan mempertimbangkan pemikiran siswa. Oleh karena itu, mereka menyatakan soal yang dibuat didasarkan pada kajian ilmiah yang benar dari peta konsep yang telah digunakan dalam desain tes. Soal benar-benar dapat digunakan untuk mendiagnosis kesalahan dalam kerangka konseptual dibanding hafalan teori. Hasil tes menunjukkan presentasi miskonsepsi yang terlalu tinggi. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan peneliti dalam membedakan ketidaktahuan dan miskonsepsi. Representasi yang digunakan yaitu melakukan wawancara
tanya jawab antara siswa dan guru, serta melakukan analisis terhadap penyebab miskonsepsi dengan melakukan observasi terhadap guru, cara mengajar, dan siswa. Penyebab terjadinya miskonsepsi pada siswa yaitu siswa, guru, buku, teks, konteks, dan cara mengajar. Dalam penelitian dilakukan, faktor penyebab miskonsepsi yang dapat diidentifikasi adalah guru, cara mengajar, dan siswa. Data tersebut diperoleh berdasarkan observasi, proses pembelajaran di kelas, dokumentasi, dan wawancara kepada siswa. Cara menggunakan konsep tersebut yaitu melakukan wawancara dan tes diagnostik, two-tier test dengan soal pilihan ganda dan pertanyaan berupa esai. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.